Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Yeni Sri Handayani dengan NIM 241510055. Saya mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Pontianak, Fakultas Ilmu Kesehatan, Prodi Kesehatan Masyarakat. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang hasil kerja kelompok kami yang kemarin sempat langsung turun edukasi langsung kepada masyarakat. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang laporan analisis postur kerja menggunakan Nordic Body Map atau yang biasa disebut dengan NBM. Langsung aja kita masuk ke slide pertama. Yang pertama, lokasinya itu ada di Mebel Kolega, Arga, Jalan Pangeran Natakusuma, nomor 15 Pontianak. Sektor UMKM, sektor informal atau bengkel mebel. Fokus pada bidang aktivitas fisik, repetitif pada pembuatan furnitur. Misalnya kayu, kursi, meja, dan lain sebagainya. Lanjut, subjek penelitiannya. Terus yang pertama ada Bapak Sahrul yang berusia 21 tahun, masa kerjanya 6 tahun. Target per hari biasanya kursi dan pintu. Kemudian ada subjek kedua Muhammad Pit yang berusia 30 tahun, masa kerjanya 12 tahun. Targetnya biasanya untuk membuat kursi, meja, dan tempat tidur. Itu per hari. Kemudian yang ketiga ada Pak Rahman, usianya 20 tahun, masa kerjanya 7 tahun. Target per harinya kursi dan pintu. Jam kerjanya rata-rata mulai dari jam 7 pagi sampai jam 5 sore. Kemudian analisis temuan atau masalah utamanya. Keluhan tertinggi pada lengan atas kiri dan pergelangan tangan. Tingkat keluhannya biasanya sakit sekali pada subjek termuda. Indikasi adanya beban statis pada ekstremitas atas. Durasi kerjanya biasanya per hari 10 jam. Nah, kalau normalnya itu kan, kalau normalnya kita kerjakan harusnya 8 jam ya kan. Kalau 10 jam tuh itu udah melebihi standar normal. Akan menyebabkan kelelahan pada otot kronis. Kemudian korelasi usia dan masa kerja. Temuan khusus subjek pada masa kerja paling lama Muhammad Pit 12 tahun. Memiliki keluhan yang lebih merata. Area keluhannya punggung dan pinggang. Biasa kan kalau kita ngamplas tuh bongkok ya. Kalau bongkok tuh kan pasti udah sakit pinggang lah, sakit punggung. Kemudian kesimpulan medisnya adanya akumulasi tercedera musculoskeletal dystrophy MSDS akibat paparan kerja bertahun-tahun. Kan udah lama tuh, 12 tahun. Udah sakit-sakitan, udah sakit pinggang, sakit punggung, lengan. Apalagi di bagian lengan, biasanya kita nggak amplas atau halusin kayu. Itu kan berpengaruh pada pinggang atau sendi lainnya kan. Apalagi kalau udah lebih lama, daya jelas penyakitnya itu lebih merata. Kemudian, kesimpulan ergonomi, tingkat risikonya sedang hingga tinggi. Area tubuh terdampak leher, lengan, tangan, dan tubuh bagian atas. Penyebab utamanya postur kerja yang tidak merata, ergonomis, membungkuk, atau terlalu jauh. Misalnya, ini meja nih. Harusnya tuh mejanya tuh di depan sini. Terus kita nih kayak gini. Pokoknya jauh lah, ataupun kita mutar balik badan ke belakang. Habis itu durasi kerja yang cukup lama tanpa jeda istirahat. Kalau kita kerja, itu tuh harus ada jedanya. Misalnya 10 menit buat istirahat atau sejam gitu. Kalau yang kami kemarin turun lapangan itu istirahatnya 1 jam. Habis itu, soalnya kan kerjanya kan nggak normal kerja selama 10 jam. Jadi ya kita harus ada waktu itu buat istirahat. Kemudian fasilitas dan manajemen. Perbaikan fasilitas, adanya meja kerja yang adjustable atau tinggi dapat disesuaikan. Kalau misalnya kita pendek,
pakai meja yang tinggi kan susah ya buat ngamplas gitu, atau buat halusin kayu kan pasti susah, harus pakai meja yang serata gitu. Kemudian manajemen waktunya, penerapan stretching peragangan otot yang saya maksud tadi, istirahat 10 menit setiap 2 jam bekerja, evaluasi beban kerja harian untuk menghindari overtime ekstrim. Kemudian rekomendasi APD dan keselamatan. Nah, APD itu alat pelindung diri, misalnya safety goggles, kacamata pelindung. Soalnya serpihan dari kayu tuh bakalan kena mata kan, sakit kan. Jadi tuh harus adanya APD, ini kacamata pelindung. Kemudian sarung tangan mencegah cedera tangan. Takut kan nanti ada suban atau apa masuk ke tangan gitu kan, sakit, nanti terjadi pembengkakan atau apa gitu, cedera pada tangan. Harusnya ada sarung tangan. Kemudian penyediaan penyangga kayu yang memadai agar material tidak jatuh dan membahayakan pekerja. Udah, kemudian lanjut. Oke, sekian, terima kasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.